Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin Herwina selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya, Dini Siti Maulidah, NPM 202153007, akan membuat video pembelajaran dengan judul materi yaitu Teori Belajar Aliran Kognitif Jean Piaget. Submateri yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, belajar dalam perspektif teori kognitif, yang kedua, belajar menurut teori kognitif Jean Piaget, yang ketiga, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yang keempat, kelebihan dan kelemahan teori kognitif Jean Piaget, dan yang kelima yaitu implikasi teori kognitif Jean Piaget dalam pembelajaran. Apa itu teori belajar aliran kognitif Jean Piaget? Belajar dalam perspektif teori kognitif. Belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Nah, tetapi belajar pada hakikatnya yaitu melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, belajar dapat diartikan yaitu suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, perubahan tersebut yaitu bersifat relatif dan berbekas. Jadi, belajar menurut teori kognitif yaitu suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia. Nah, sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya, yaitu untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan pendapat bahwa proses belajar itu akan terjadi apabila adanya aktivitas individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Nah, perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan pada penalaran logis. Selain itu, proses perkembangan mental juga bersifat universal dalam tahapan yang umumnya sama. Namun, dengan berbagai cara yang ditemukan adanya perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia. Terdapat beberapa tahapan pada perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu pada tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua pada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, dan yang terakhir yaitu pada tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorisnya. Nah, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya, yaitu melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati dan dirasakan oleh alat indranya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik, yaitu mulai memiliki kecakapan motorik tetapi belum mampu memahami secara mental. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret.
Pada tahap ini, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu juga sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu pada tahap operasional formal. Nah, pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan, yaitu dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu juga dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Terdapat 3 proses yang mendasari perkembangan individu menurut Piaget. Yang pertama yaitu ada proses asimilasi, yaitu pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua pada proses akomodasi, ialah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru. Dan yang ketiga yaitu pada proses ekuilibrasi, yaitu penyesuaian secara seimbang terus-menerus yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Terdapat kelemahan dan kelebihan teori kognitif Jean Piaget. Yang pertama yaitu ada kelebihan teori kognitif Jean Piaget. Nah, fokus Piaget pada pengembangan kualitatif memiliki dampak penting pada pendidikan, terutama dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, terdapat sejumlah strategi instruksional yang telah diturunkan dari rakyat Piaget bagi anak-anak sesuai tingkatan usianya. Selanjutnya itu ada kelemahan teori kognitif Jean Piaget. Kelemahan dalam penelitiannya yang pertama yaitu pada sampel penelitian yang dipilih Piaget dinilai bermasalah, yaitu karena terlalu berfokus kepada ketiga anaknya sendiri. Yang kedua, kurangnya variabel penelitian, kurang spesifiknya bagaimana satu variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel lain. Selanjutnya yaitu banyak penelitian yang membantah teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut banyak peneliti, anak secara otomatis akan pindah ke tahap perkembangan berikut saat mereka sudah dewasa. Teori perkembangan kognitif Piaget dianggap meremehkan kemampuan anak. Nah, sebagian besar peneliti setuju bahwa anak-anak memiliki banyak kemampuan pada usia lebih dini daripada yang diungkapkan oleh Piaget. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Nah, individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu belajar bukan hanya sekedar transfer of knowledge. Yang kedua yaitu individualisasi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Nah, pada tingkat perkembangan peserta didik harus dijadikan dasar pertimbangan guru dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di dalam kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.